Oke, selamat datang di Warehouse Motorsport. Nah, kita lagi salah. Halo guys, selamat datang di Warehouse Motorsport. Nah, kali ini kita lagi mau ngasih lihat proses pemasangan pen protection film atau PPF di mobil Mitsubishi Pajero Sport. Nah, kebetulan mobil ini sebelumnya sudah pasang PPF, sudah sekitar kurang lebih 2 tahun lah ya. Cuman nggak terlalu bagus perawatannya, sehingga banyak jamur-jamurnya. Sehingga si pemilik mobil, mas, aku pengen mobilku baru lagi deh, kelihatan segar lagi. Ganti aja PPF-nya, digarap ulang nggak apa-apa. Oke, akhirnya kita kerjakan ulang. Nah, ini lagi proses ya. Kita mau langsung masang PPF. Jadi memang beberapa part kita bongkar seperti di sini. Bagian sini ada spion, ada pelipis kaca, ada handle pintu. Kita bongkar semuanya supaya si PPF-nya bisa masuk sampai ke dalam sini sehingga bisa rapi ya dan nggak rawan lepas PPF-nya. Nah, ini mau langsung kita kerjakan. Oke, udah siap bro bahannya bro? Jadi PPF yang kita pakai sudah pakai yang TPU ya, ini udah pakai yang grade-nya udah bagus, ada save feeling-nya juga dan gloss-nya juga cakep, ciamik. Jadi buat teman-teman tuh kalau punya mobil baru gitu ya, PPF itu sangat penting ya. Sekarang tuh PPF udah benar-benar wajib dipakai karena dia memang benar-benar dia bisa melindungi permukaan cat dari goresan, nggak cuma untuk asal kinclong doang gitu, tapi memang dia benar-benar bisa melindungi dari goresan. Jadi teman-teman punya mobil yang contoh kayak mobil sekarang ini kayak HR-V turbo baru, ada Velfire baru, ada Innova Reborn, itu catnya agak sticky, soft paint. Jadi memang paling bagus harus dilapis PPF supaya ya nggak gampang baret atau muncul swirl mark. Ada baret-baret halus itu sayang lah, karena catnya memang tipis dia. Nah, kita mau mulai mengaplikasikan PPF ke bagian panel pintu ini ya, bagian pintu depan sebelah kiri. Oke, ini masih persiapan. Cara ngupasnya juga nggak bisa asal, bisa dilihatin. Cara ngupas papernya juga nggak bisa asal, harus rame-rame ya, karena memang ada tekniknya juga. Kalau sampai teknik lepasnya ada salah, itu bisa menimbulkan si PPF-nya jadi garis. Nah, oke. Habis ini kita spray lagi pakai air. Airnya kita pakai air mateng ya, bukan air mentah, air keran. Kita pakai air mateng, air mineral yang galonan gitu. Lalu kita kasih ada cairan khusus semacam sabun gitu, khusus buat PPF-nya. Tapi bukan sabun-sabun sembarangan ya, nggak boleh. Nah, itu lagi kita semprot. Terus habis itu kita pasang. Oke. Sip. Harus basah banget soalnya. Dia harus benar-benar basah supaya lebih enak nanti kita pasangnya. Dan komposisi sabunnya, perbandingan antara air dan sabun itu juga sangat penting ya. Jadi ini sabunnya juga sabun khusus, bukan sabun-sabun yang kayak sabun cuci mobil gitu, nggak bisa, harus khusus. Nah, kita tempelin dulu seperti ini. Kita tata. Oke, tata dulu. Oke, rakelnya mana? Nah, ini saya mau pasang ya kan. Jadi di sini owner itu juga harus bisa ngerjain, nggak boleh cuman asal ngeliatin anak-anak kerja, nggak boleh, harus bisa ngerjain karena memang kita sama-sama belajar, sekalian ngajarin teman-teman juga. Nah, oke bro, pasang ya, bismillah. Jadi yang pertama kita kerjakan pasti ya, kita harus temuin di bagian atasnya dulu, itu udah harus ya. Bagian atasnya kita beresin dulu, kita blocking dulu atasnya. Oke, supaya kotoran dari atas tuh nggak turun ke bawah. Nah, kita blocking dulu. Nah, nanti kita sisakan ini, is oke ya. Kita sisakan segini ya, pastikan aman. Nah, baru kita mulai hajar ke bawah. Nah, hati-hati, Pajero dia ada nutnya ini. Nah, ini harus hati-hati, simple tapi kadang teman-teman salah memperhatikan. Oke. Nah, jadi masang PPF tuh memang ada triki-trikinya ya, ada teknik-tekniknya, terutama bagian dalam handle pintu. Nah, ini nggak boleh sembarang ya. Oke. Nah, kenapa kita harus pakai air sabun? Jadi gini, teman-teman, bisa dilihatin, PPF ini kalau sudah terlalu nempel, kita lepas lagi, dia nanti akan menggaris. Jadi kita harus hati-hati banget, sebisa mungkin kita ngerakelnya, ini istilahnya ngerakel ya. Ngerakelnya itu bener-bener beres dan tidak ada air yang tertinggal, gitu ya. Bro, sambil di finishing, yuk.
Kita mau sambil finishing handle pintunya dulu. Apa? Terakhir aja ya. Oke, ini request dari kapten saya. Jadi di sini ada supervisor, ada kapten. Kaptennya minta ini terakhir aja. Oke, kita hajar yang bodi ke bawah ini. Kalau udah sampai sini enak ya. Asalkan kita ngerakelnya harus rata. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kelihatan gampang, cuman ini mikir juga bro, karena ngerakelnya juga pakai perasaan. Nggak boleh sembarang ya. Oke, kita ratain dulu semua. Pastikan tidak ada air yang tertinggal, harus kesapu semuanya. Itu paling penting, teknik dasar dari PPF. Dan kita harus bisa lihat arah dari bahannya. Nah, ini harus hati-hati nih. Pastiin semuanya benar-benar turun ke bawah semuanya. Nah, ini eksklusif nih konten kali ini. Saya ikut masang langsung nih. Karena kita ngasih bukti juga di sini di warehouse. Pemimpin ya, dalam arti owner juga harus bisa ngasih contoh ke teman-teman juga. Sehingga kalau ada teknik teman-teman yang sekiranya kurang tepat, kita bisa ngarahin juga. Nah, ini paling harus hati-hati. Ini ada nut. Pastikan tidak ada yang tertinggal juga. Walaupun memang nanti lama-lama bisa hilang ya, cuman memang harus, kalau kami memang pengennya benar-benar bersih sekalian. Kalau PPF itu memang yang sebenarnya paling lama tuh prepare-nya. Jadi sebelum kita ngerjakan ini, kita harus prepare di polesnya, di detailingnya, karena harus benar-benar bersih ya. Nggak boleh ada yang tersisa. Ada kotoran-kotoran jamur, itu nggak boleh. Oke, sip. Ya ini sedikit ini ya, konten edukasi plus semacam ya ngevlog simple lah, biar teman-teman bisa ngelihat kayak apa sih masang PPF. Jadi masang PPF tuh terlihat mudah, tapi susah. Karena cara ngerakelnya juga ada tekniknya. Kita harus tahu ini air dibuangnya kemana, timingnya juga harus tepat. Ini yang paling susah, jadiin handle pintu. Ntar kita liatin di section video ini. Nah, jadi teman-teman jangan lupa kalau punya mobil baru, itu memang paling bagus di PPF. Kalau mobil tua mau PPF gimana ya? Nah gini, mobil tua misal mau di PPF, kita harus lihat dulu kondisi catnya. Catnya masih ori, masih kuat atau enggak. Kalau udah nggak kuat, kita nggak berani. Takutnya nanti kalau pas dilepas PPF-nya catnya kalah. Jadi ada beberapa trik-triknya. Oke, nanti kita liatin lagi video yang saat proses yang lain, sama nanti kita liatin saat dia hasil akhirnya juga. Oke, mantap. Ini dia hasil akhir dari pemasangan Paint Protection Film atau PPF di Mitsubishi Pajero Sport. Nah, keren banget, udah kita pasang full PPF dari atap, kap mesin, headlamp, bumper, fender, pintu, semuanya full sudah kita lapis. Nah, tujuannya apa? Jadi gini, ya memang mobil warna hitam ya, itu kalau kita ngerawatnya nggak terlalu jago, itu biasanya banyak muncul swirl mark ya. Ada baret-baret halus ya toh, atau mungkin kita ketol kena stone chip akhirnya boncel, atau mungkin kita parkir diem kesenggol motor bawa
barang-barang bempernya lecet. Itu paling sering kasus seperti itu. Makanya ya buat teman-teman kalau punya mobil yang dirasa dipakai jangka panjang dan dianggap sebagai investasi, harus pasang PPF supaya cat originalnya itu benar-benar terproteksi, aman dari goresan, aman dari kontaminasi. Dan apalagi kalau teman-teman garasi mobilnya di rumah itu cuma model carport yang tidak tertutup atau outdoor ya. Nah itu bisa ada kucing, tetangga, mencok, mak plenyu, lecet. Nah biar itu terhindar, pasang paint protection film. Nah kali ini di section yang ini saya mau kasih lihat detail-detail pemasangan PPF di warehouse. Kayak apa itu? Sini bro. Wah, sudutnya. Oh ini yang paling penting ya. Kita lihat di sini sudut. Jadi kalau di kami sudutnya dijamin rapi ya, jamin rapi. Kadang-kadang tempat lain itu motongnya dipres. Kalau kita lipat masuk ke dalam. Lanjut. Ini bisa dilihat nih ya, gap antara pilar atas dengan fender. Nah, nyaris tidak terlihat kalau ini ada lapisan PPF-nya ya nih, ya nggak kelihatan ya. Detailnya bagus ya, boleh di zoom lagi. Nah, nih detailnya bagus banget. Nah, oke. Lalu handle pintu kita copot ya, jadi di sini nggak ada sambungan. Nih ya, utuh ya, full ya, utuh. Di bawah pelipit kaca ya, ini juga full. Karena pelipit kaca kita lepas, jadi PPF-nya bisa masuk sampai ke dalam. Lalu bagian pintu juga PPF kita lipat ya. Ini kita lipat masuk ke dalam juga. Nah, terus bagian belakang juga sama ya. Ini kita lipat masuk ke dalam semuanya. Beberapa kalau Pajero kalau mau lebih hemat bisa dipotong di sini. Pas nut body. Jadi yang di PPF cuma bagian sini, atasnya enggak. Cuman kali ini memang kita benar-benar di full protection sampai benar-benar terproteksi secara menyeluruh supaya awet ya catnya. Nah jadi teman-teman gini, ini ada sedikit tips ya buat teman-teman yang memasang PPF, harus tahu kredibilitas workshopnya. Jadi sudah pengalaman masang PPF atau belum. Yang kedua, jam terbangnya sudah seberapa jauh ya kan. Yang ketiga, merek PPF yang digunakan ada merek apa aja yang dipakai, jadi kita bisa tahu kualitas yang dipakai seperti apa. Lalu selanjutnya juga detail pemasangannya seperti apa ya. Gap-gap kayak tadi nih celah-celah bumper ini paling penting ya. Kalau masangnya nggak rapi nih, wah, apalagi Pajero ya yang jenis bumper seperti ini nih, ada sudut di sini, ada sudut dari sini. Biasanya sini kalau yang masang nggak pinter sini ngangkat. Kalau di sini insya Allah aman ya. Ya, jadi gitu teman-teman ya, kalau masang PPF nggak boleh ngasal, karena kalau di warehouse, mobil masuk, kita detailing, kita bersihin jamur-jamurnya, kita poles. Setelah kita poles, baret-baret tipis sudah hilang, kita lapis nano khusus buat sebelum PPF, habis itu kita lapis PPF, dan habis itu PPF juga dilapis nano keramik. Keren banget, pokoknya hasilnya dijamin bagus, dan dapat free lifetime warranty dari segi perawatannya. Jadi kalau teman-teman mobilnya sebulan sekali mau dibersihin PPF-nya atau mau dikasih wax atau mau di nano setengah tahun sekali apa setahun sekali, nggak ada biaya lifetime. Wow, mantap. Oke, sekian dari saya. Semoga informasi yang saya berikan juga memberikan manfaat, mengedukasi teman-teman juga. Kalau mau pasang PPF, cari workshop yang terpercaya. Lalu cari workshop yang pemasangannya juga bisa rapi dan workshopnya juga jelas. Tempatnya di mana, kredibilitasnya seperti apa, layanan after sales-nya juga seperti apa. Oke, sekian dari saya. Semuanya sehat, lancar rezekinya. Pokoknya kita semuanya harus bisa survive melewati masa sulit pandemi seperti ini. Oke, matur nuwun guys.